Hai guys Ota Film, apa kabarnya nih? Semoga kita diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini dan mohon bantuan untuk subscribe dan like video ini jika kalian menyukainya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video pertama saya kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Go-Go-Agon. Film yang dirilis tahun 2013 ini menceritakan perjuangan 3 orang pria lajang, 1 wanita cantik, dan 1 bos mafia yang terjebak di pulau zombie yang siap untuk mukbangin mereka. Seperti apa cerita lanjutannya, akankah mereka bisa selamat? Yuk biar gak pegel, luruskan punggung dan cari sesuatu yang empuk buat senderin kepala dan ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan 2 orang pria yang sedang menonton sambil ngudut. 2 orang pria itu adalah Luv dan Hardik. Terlihat mereka sedang berdebat saling suruh mengambil remote untuk mengganti siaran televisi. Karena berdebat tak kunjung usai akhirnya Luv mengalah dan kemudian Luv bertanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli udut tersebut dan Hardik pun menjawab. Entahlah saat ku cek celanaku ternyata ada uang 2.800 rupiah di sana sambil keduanya tertawa. Lalu diperlihatkan temannya yaitu Bani. Bani mengatakan kalau uang 2.800 rupiah yang katanya ditemukan Hardik adalah uang yang dititipkan ke dia 2 minggu yang lalu untuk membayar listrik yang sudah menunggak 2 bulan. Tak selang beberapa lama lampu pun padam dan mereka pun memeriksa sekelilingnya, tapi di dalam gelap Bani terjatuh dan mereka mencoba menyalakan korek api, namun seketika lampu pun menyala kembali dan mereka kaget karena muka Bani terlihat berlumuran darah. Dan setelah dilihat dari dekat mereka tertawa ternyata mukanya terkena topping pizza tersebut seolah-olah seperti muka zombie. Dan film Go-Go-Agon pun dimulai. Kemudian cerita beralih ke kantor tempat mereka bekerja. Terlihat Luv yang senyum-senyum sendiri melihat layar komputer lalu didatangi Bani dan ternyata yang dia lihat adalah foto pacarnya Luv yaitu Priyanka. Di toilet sambil berbagi udut Hardik mengatakan ke Luv kalau Priyanka tidak baik untuknya karena mereka tidak pernah aselole. Namun Hardik menjawab karena dia mencintainya dan akan melakukannya setelah menikah. Luv yakin Priyanka adalah jodohnya dan di depan Hardik dia bersumpah mulai sekarang dia akan menjauhi udut dan miras. Di rumah Hardik membereskan semua udut dan miras dan membuang semuanya dan dia duduk di sofa dengan senyuman akan menjalani sebagai pria yang sehat dan baik. Sementara di kantor Hardik yang sedang udut bareng dengan teman wanitanya akan melakukan aselole tapi tidak beberapa lama bos mereka datang. Karena panik Hardik bersembunyi, tapi ketahuan karena teman wanitanya memberitahu persembunyiannya. Ketika bos melihatnya Hardik pun langsung terjun dari gedung yang diiringi suara kucing. Di rumah Hardik curhat ke Luv tentang kejadian yang terjadi di kantor sambil kesal mencari udutnya yang dibuang oleh Luv. Luv pun berkata berubahlah dan sayangi dirimu tapi Hardik malah mengeluarkan jari tengahnya. Scene beralih saat Luv dan Priyanka sedang makan malam berdua. Luv curiga dengan pria yang di belakang Priyanka yang selalu menatap arah mereka dan Luv langsung menemuinya dan mereka berdua berdebat yang akhirnya mereka pun bergelut. Tidak selang beberapa lama perkelahian mereka dilerai oleh Priyanka dan mengatakan ke Luv kalau dia mengenal pria tersebut yang bernama Kapur. Ternyata Kapur dan Priyanka 6 bulan sebelumnya sudah merencanakan akan menikah di Goa dan malam ini Priyanka sudah berencana untuk memutuskan Luv. Luv kaget karena di hari itu dia juga akan melamar Priyanka dengan membawa cincin lamarannya. Dengan perasaan kecewa Luv pun pergi dari sana. Di rumah Luv curhat ke Hardik karena telah ditipu Priyanka dan seketika sumpahnya pun berubah akan kembali menjadi pria yang suka udut dan miras. Hardik pun tersenyum dan memeluk Luv dengan bangga. Tidak berselang lama Bani pun datang dan Hardik bilang ke Bani kalau Luv sudah memutuskan Priyanka. Bani pun dengan wajah datarnya mengatakan kalau kejadian itu sudah biasa. Kemudian Bani mengatakan ke Luv dan Hardik kalau di kantor tadi, kliennya suka dengan presentasinya dan akan mengundangnya ke kota Goa untuk presentasi di depan Dewan Direktur dan gratis pesawat dan hotel bintang 5. Mendengar nama Goa, Hardik dan Luv pun tersenyum lebar. Kemudian scene beralih di dalam mobil tampak Bani sedang marah dan kesal melihat tingkah laku kedua temannya yang telah membatalkan tiket pesawatnya dan terpaksa naik mobil ke Goa dengan menumpangi mereka berdua. Hardik pun menenangi Bani dan mengatakannya kalau Luv sedang galau dan butuh hiburan sambil memberikan udut ke Bani namun udut itu dibuang. Sesampai mereka di Goa, Luv yang sedang berendam di kolam berenang dikerjai oleh Hardik yang melepaskan celananya, sontak Luv kaget karena celananya hanyut dan meneriaki Hardik. Di luar kolam renang seorang wanita cantik bernama Luna kemudian berenang dan menghampiri Hardik sambil memberikan celana dalamnya dan akhirnya mereka berkenalan.
Di sini Luffy mengatakan kalau dia pernah melihat Luna tapi dia lupa di mana dan Luna pun menjawab kalau Luna adalah teman Luffy di Facebook. Dalam obrolan, Luna mengundang Luffy untuk datang ke pesta yang dibuat oleh seorang mafia Rusia yang berada di sebuah pulau yang tidak jauh dari Goa dan Luffy pun menyetujuinya. Kemudian Luffy memberitahu ke Hardik soal undangan tersebut dan Hardik pun sangat bersemangat namun mereka terkendala masalah uang seketika Luffy teringat Bunny dan mengajak Bunny untuk ikut. Di sini Bunny tidak menyetujui untuk ikut karena besok dia ada acara penting dengan kliennya namun Luffy dan Hardik memaksa dan menahan kunci mobilnya sebagai jaminan untuk menyewa kapal dan akhirnya Bunny pun ikut bersama mereka. Tidak beberapa lama pun mereka sampai di pulau tersebut dan di sana tampak semua orang menikmati pesta. Di dalam kerumunan mereka memutuskan untuk berpisah karena Luffy akan mencari Luna. Akhirnya Luffy menemukan Luna dan menikmati pesta bersama, tampak juga Hardik menggoda seorang wanita bule bernama Ariana untuk diajak menari bersama dan Bunny sendiri menikmati pesta dengan menari sendiri karena setiap wanita diajak berdansa selalu kabur. Kasian sekali nasib Bunny ini sudah uangnya dikuras oleh temannya tapi giliran di pesta tidak ada yang mau menari bersamanya. Selama pesta berlangsung seorang pria mengeluarkan pil warna-warni yang bisa kita bilang itu sejenis narkoboy yang bisa membuat orang fly to the sky. Saat itu Hardik juga ingin mengambil pil itu namun karena harga per butirnya sangat mahal Hardik pun menaruhnya kembali dan Hardik memutuskan untuk beradu jigong saja dengan Ariana di tepi pantai. Paginya Hardik terbangun di tepi pantai dan melihat dari jauh beberapa orang lagi mukbang seseorang, namun dia dikagetkan oleh Luffy yang datang menghampirinya. Sedangkan Bunny lagi duduk dengan wanita di pantai dan curhat dengan tingkah laku temannya, tanpa dia sadari wanita tersebut sudah memperlihatkan gelagat aneh yang ingin menggigitnya, namun Bunny dikagetkan oleh suara teman-temannya yang sedang mencarinya dan Bunny pun meninggalkan wanita tersebut. Di perjalanan, mereka dihampiri oleh seorang pria yang berdarah sambil memegang golok dan dia mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan Luffy merasa kalau pria tersebut orang Rusia. Kemudian Hardik menanyakan ke pria tersebut apa dia bisa bahasa Inggris tapi pria tersebut terus berbicara sampai akhirnya pria tersebut tertangkap dan jadi mukbang zombie. Melihat kejadian tersebut mereka langsung berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Setelah dirasa cukup jauh Luffy melihat ada pondok di atas bukit yang mana itu adalah pondok tempat Luna dan temannya menginap di sana. Luffy ingin menyelamatkan Luna namun kedua temannya melarang. Tapi karena Luffy akan pergi sendiri akhirnya mereka berdua pun terpaksa ikut. Sesampainya di pondok, akhirnya mereka bertemu dengan Luna yang sedang bersembunyi di dalam kamar kemudian mengajaknya untuk pergi bersama. Dalam perjalanan mereka dikepung oleh zombie temannya Luna. Di sini akhirnya mereka melawan zombie tersebut dengan senjata ala kadarnya. Ketika mereka terdesak, mereka akhirnya dibantu oleh orang yang bernama Baris dan anak buahnya Nikolai. Baris mengatakan kalau kita tidak bisa pergi dari sini karena kapal ferinya akan datang 2 hari lagi. Namun Hardik mengatakan mereka memiliki perahu yang berada di dekat pantai dan akhirnya mereka memutuskan bersama pergi ke pantai. Di perjalanan Hardik meminta ke Baris untuk diberikan senjata untuk berjaga-jaga jika ada zombie menyerang mereka. Lalu Baris pun memberikan mereka senjata dan mengatakan ke mereka agar berhemat menggunakan pelurunya yaitu 1 peluru 1 zombie. Sembari berbicara mereka dikagetkan kedatangan sosok zombie kemudian Hardik dan Luffy menembakinya namun zombie itu tidak mati yang akhirnya zombie itu tumbang ditembak oleh Baris. Dengan kesalnya Baris memaki-maki mereka karena sudah membuang-buang peluru untuk seorang zombie kecil. Perjalanan mereka lanjutkan kembali. Dalam perjalanan Nikolai memberikan isyarat untuk berhenti dan Baris pun memberikan kata isyarat ke mereka namun karena mereka tidak paham, kemudian dengan kesal Baris mendekati mereka dan mengatakan untuk diam dan bersembunyi. Baris pun mendekati zombie tersebut dan akan mencocolnya dengan pisau, namun di sisi lain datang gerombolan zombie sehingga Baris mengurungkan niatnya dan bersembunyi. Ketika gerombolan zombie itu berjalan, Hardik yang bersembunyi di dahan pohon terjatuh dan dihampiri oleh seorang zombie yang kemudian zombie itu dibunuh oleh Baris. Di perjalanan Baris mengatakan ke mereka penyebab terjadinya zombie ini adalah pengaruh dari obat pil warna-warni pesta semalam. Pil itu bernama D2RF, pil ini adalah narkoba kualitas teratas dengan adiksi terberat yang membuat orang sangat teler ke seluruh tubuh, kecuali sebagian kecil otaknya yang membuat pengguna tersebut seolah-olah seperti mayat berjalan. Kemudian Luffy bertanya jadi sebagian kecil otak itu yang mengendalikan tubuh mereka. Dan Baris menjawab benar, jadi zombie itu tidak akan merasakan sakit, rasa nikmat, dan rasa emosi, yang mereka punya hanya rasa lapar untuk teler dan hanya darah yang bisa membuat zombie itu merasa teler, kemudian Baris
Melanjutkan jika ingin membunuh zombie tersebut harus menembak kepalanya. Saat ini zombie itu masih bergerak lamban tapi zombie itu akan agresif jika mereka sangat lapar dengan bisa bergerak cepat. Dalam pembicaraan Nikolai memberitahu Baris kalau ada mobil yang bisa digunakan. Kemudian Baris memberitahu mereka untuk mengambil perahu sedangkan dia dan Nikolai akan mencari bahan bakar untuk perahu dengan mobil. Di pantai mereka bertiga dibingungkan karena perahu mereka yang hilang, tapi setelah melihat-lihat kembali, ternyata perahu mereka ada di pinggir laut bersama dengan teman kencannya Hardik yaitu Aryana. Di sini mereka terlihat kalau Aryana sudah menjadi zombie. Lalu Bani pun menggoda Hardik. Ayo Hardik kau ahli merayu manusia ataupun zombie, Luffy dan Bani memaksa Hardik untuk mengambil perahunya. Di dalam perahu Hardik mencoba merayu zombie Aryana namun tidak berhasil. Tidak beberapa lama Baris pun kembali dan mengatakan sudah mendapatkan bahan bakarnya. Namun Luffy menjelaskan perahunya diambil oleh pacarnya Hardik alias zombie Aryana kemudian mereka bingung rencana mereka selanjutnya. Baris pun mengatakan kalau arus tersebut berpola dan akan kembali lagi ke pantai tersebut kurang lebih 16-18 jam dan sebaiknya kita beristirahat sembari menunggu perahu itu kembali. Akhirnya mereka mencari rumah untuk tempat menginap dan bersembunyi. Setelah menemukan rumah untuk beristirahat Bani bertanya ke Hardik tentang bagaimana rasanya aselole dengan Aryana dan Hardik pun menjawab mantap Gan. Kemudian Luffy pun bertanya apa kamu yakin Aryana baik-baik saja sebelumnya ketika kamu melakukan aselole. Mendengar hal itu Baris pun langsung menodongkan pisau ke Hardik dan mengatakan apa kau terinfeksi. Hardik pun kaget dan bingung dan mengatakan bagaimana bisa, karena kau aselole dengan zombie jawab Baris. Hardik pun langsung mengecek gajahnya dan dia rasa terlihat baik-baik saja. Tapi Baris masih ragu. Lalu Hardik mengatakan aku masih bisa bicara tapi zombie tidak bisa berbicara. Tapi Baris masih ragu dan kurang yakin sehingga Bani memberikan solusi untuk memberikan pertanyaan matematika perkalian 7 dan Hardik pun bisa menjawabnya. Merasa kurang puas Bani memberikan perkalian 14 Hardik pun kesal dan mengatakan untuk perkalian 7 saja aku sudah pusing kau malah memberikan aku perkalian 14 apa kau mau aku mati sekarang. Baiklah coba kita cari soal mudah saja yaitu ibu kota negara, apa nama ibu kota Uganda kata Bani. Mendengar pertanyaan Bani Hardik pun dengan kesal mengumpatnya, lalu untuk meyakinkan Baris, Nikolai pun menyayat tangannya dan menanyakan apa kau mau darah Nikolai, tentu saja Hardik menjawab aku tidak mau, akhirnya Baris pun mengatakan ke teman Hardik yang lainnya untuk mengawasi Hardik jika dia berubah jadi zombie untuk menembaknya lalu Baris pun pergi keluar. Ketika mereka semua beristirahat Hardik dikagetkan dengan sosok zombie yang berada di belakangnya yang akhirnya membuat mereka ketakutan, kecuali Bani yang tidurnya nyenyak sekali. Hardik, Luffy, dan Luna berusaha untuk membunuh zombie tersebut dengan segala cara yang akhirnya zombie itu tumbang oleh Luna. Kemudian Bani pun terbangun dan kaget melihat zombie di depannya. Di sela-sela keributan, mereka dikagetkan kembali datangnya rombongan zombie yang mengepung rumah mereka dan memutuskan untuk keluar lewat pintu belakang. Sampai pintu belakang Hardik mencoba melihat keadaan di luar lewat lubang kunci namun ternyata zombie-zombie tersebut sudah berada di belakang mereka. Mereka kaget dan keluar dari rumah tersebut lalu bersembunyi. Di persembunyian, Luffy memberikan saran agar bisa melewati rombongan zombie tersebut kita harus berpura-pura menjadi zombie, namun menurut Hardik itu tindakan gila dan Hardik menyarankan agar Luffy mencoba dulu, jika caranya berhasil mereka akan menyusul. Lalu Luffy mencobanya dan ternyata cara itu berhasil, ketika melewati rombongan zombie tersebut Luffy bertemu dengan mantan pacarnya Priyanka dan si kapur yang sudah menjadi zombie. Sontak Luffy pun kaget dan menyapanya yang membuat rombongan zombie mendekati Luffy dan Luffy pun berlari dan kembali ke teman-temannya lalu bersembunyi hingga pagi. Di perjalanan Hardik pun berdoa dan berjanji akan membuang kebiasaan buruknya jika dia selamat. Lalu teman-temannya memanggil. Akhirnya mereka sampai di pinggir pantai tempat bekas pesta mereka. Di sana mereka mengecek apakah ada persediaan yang bisa mereka gunakan karena mereka yang sudah lapar dan haus. Sembari mencari-cari, Luffy dan Luna melihat zombie yang lagi asik mukbangin orang. Begitupun Bani. Setelah itu zombie pun muncul di setiap sisi yang membuat mereka terkepung. Saat mereka keluar dari kepungan zombie tersebut Bani pun terpisah dari rombongan dan berlari ke tenda yang disusul oleh rombongan zombie ke dalamnya. Melihat temannya akan dimukbang oleh zombie akhirnya mereka bertiga memutuskan kembali ke dalam hutan dan dikejar oleh rombongan zombie, namun untungnya Baris dan Nikolai datang menyelamatkan mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam mobil.
Tapi tidak diduga di dalam mobil ada satu zombie yang akan menyerang Baris namun diselamatkan oleh Nikolai dan akhirnya Nikolai pun tergigit. Melihat waktunya sudah tidak lama lagi Nikolai memutuskan untuk berpisah dengan mereka sambil membawa vodka untuk menemaninya saat-saat terakhir menjadi manusia. Di sini hati Baris sangat sedih karena meninggalkan sosok orang yang sangat setia kepadanya. Begitu juga Luffy dan Hardik sangat sedih karena temannya Bunny pasti sudah dimukbang oleh zombie dan menjadi zombie. Di dalam kesedihan mereka, Luna pun menyalahkan Baris karena semua masalah ini karena ulah Baris. Jika Baris tidak membawa pil itu ke sini mungkin semua tidak akan menjadi zombie. Di sini terungkap bos mafia yang membuat pesta tersebut untuk memperkenalkan pil tersebut adalah Baris. Di saat mereka berdua berdebat, Luffy dan Hardik mendapatkan telepon dari Bunny yang ternyata guys Bunny masih hidup dan berada di atas menara pinggir pantai. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menyelamatkan Bunny. Di sini terjadi aksi tembak-tembakan keren untuk menyelamatkan Bunny. Di menara, para zombie berusaha memanjat untuk memangsa Bunny namun Hardik sudah sampai duluan dan mereka melompat untuk menyelamatkan diri. Karena zombie yang datang sudah terlalu banyak dan amunisi mereka yang terbatas, Baris mengorbankan dirinya dan menyuruh mereka untuk kabur duluan ke mobil. Mereka berempat pun sampai di mobil dan di sini Luffy bertanya bagaimana Bunny bisa selamat dari rombongan zombie di tenda tadi, lalu Bunny pun bercerita, saat zombie itu masuk tenda dia tidak sengaja melemparkan kokain ke muka zombie tersebut dan membuat zombinya terdiam. Mendengar itu mereka pun langsung menemui Baris yang sudah terkepung oleh zombie dan melemparkan sepaket kokain. Awalnya Baris tidak mau menembak paket kokain tersebut karena harganya mehong, namun mereka mengatakan agar menembaknya. Paket kedua pun dilempar dan Baris menembaknya dan ternyata cara ini berhasil dan zombie pun terdiam kaku. Akhirnya Baris pun melewati rombongan zombie, tapi di menara masih ada zombie Nikolai yang menghadangnya sehingga Baris pun menembaknya dengan basoka dan Nikolai pun terbang ke udara dan hancur lebur. Shin pun berpindah ke rombongan yang sudah melihat perahu yang mereka gunakan untuk kabur. Ketika Baris ingin menembak zombie Ariana, Hardik melarangnya, dia akan membantu agar Ariana keluar dari perahu tersebut. Di sini adegan lari-larian backsong versi India terjadi. Akhirnya mereka semua pun naik ke perahu dan meninggalkan pulau tersebut. Dalam perahu mereka mendapatkan pelajaran dalam kejadian tersebut. Bunny mengatakan narkoba bisa menghancurkan kita, Luffy mengatakan narkoba membuatmu menjadi zombie, dan Hardik pun menjawab kau harus menghargai wanita, kau takkan tahu siapa yang akan menggigitmu, dan Baris pun menambahkan karma itu konyol kawan. Dari kejauhan mereka merasa lega karena sudah melihat sisi pantai Goa. Sesampai di pantai Goa mereka kaget karena pantai Goa sudah hancur dan porak-poranda dan terlihat juga helikopter yang lalu lalang di udara. Melihat kondisi itu mereka pun siap siaga dengan senjata mereka, karena pertualangan zombie mereka belum selesai. Dan film pun berakhir.